اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على يوم الدين ربنا وهو بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun wa zumratul mu'minun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. حيث قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, Yaumul Jum'ah, yang merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu hari, di mana hari ini merupakan hari yang ke-14 di bulan Syawal setelah kita ditinggal oleh bulan Ramadan. Tentu harapan besar kita, mudah-mudahan di bulan ini
Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah terima setiap kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, dan mudah-mudahan semua kebaikan itu Allah jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam untuk baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah dengan dalam mencintai beliau. Dan mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita diaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan syafaatul uthma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu masih melekat di dalam ingatan kita bagaimana ibadah-ibadah kita selama 1 bulan di bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan, sholat wajib kita lebih sering kita lakukan dengan berjamaah. Di bulan Ramadan, sholat fardu yang kita lakukan lebih sering kita kerjakan di masjid dengan cara berjamaah. Begitu juga dengan sholat-sholat sunnah kita. Sholat-sholat sunnah rawatib sering kita lakukan di saat kita berada di bulan Ramadan. Puasa sudah barang tentu setiap hari kita berpuasa. Membaca Al-Quran, mungkin setiap malam kita membaca Al-Quran. Bahkan dilanjutkan di siang harinya pun kita tidak terlepas dari membaca Al-Quran. Maka pertanyaan besarnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan selama 1 bulan itu masih terbawa di bulan Syawal ini? Atau mungkin setelah kita ditinggal bulan Ramadan, kita sudah mulai kendor mengerjakan sholat berjamaah. Sholat sunnah sudah mulai kita tinggalkan. Bahkan ada di antara kita yang sudah mulai berani meninggalkan sholat. Dan ini musibah besar yang menimpa diri kita. Oleh karena jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajar jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan, memberikan kabar gembira yang luar biasa kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqam, kemudian dia konsisten dengan ucapan ini. Ucapan itu dibuktikan dengan mengikuti ibadah-ibadah, mengerjakan ibadah-ibadah, baik itu fardu maupun sunnahnya. Kemudian dia istiqomah dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira khusus kepada orang yang istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Para malaikat itu akan turun seraya berkata, alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, dan jangan bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian karena Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan satu surga untuk orang-orang yang istiqomah. Ma'asyiral muslimin, sedang dimana dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan malaikat itu turun kepada orang-orang yang istiqomah di dalam menunjukkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, ay tatanazzalu al-malaikatu 'inda sakaratil maut. Ini yang kita butuhkan jemaah yang dirahmati Allah. Para malaikat itu akan turun
saat detik-detik sakaratul maut. Malaikat itu akan turun di saat kita sudah terbaring sendirian, sementara orang-orang yang ada di kanan kiri kita sedang menangis, sedih melihat perjuangan kita berjuang melawan sakaratul maut. Orang-orang yang mencintai kita sudah mulai menangis, tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menangis, mereka hanya bisa memegang kaki kita yang sudah mulai dingin, mereka hanya bisa memegang tangan kita yang sudah mulai dingin, dan mereka hanya bisa melihat kita berjuang melawan sakaratul maut. Orang-orang yang istiqomah itu kemudian, kata Allah Subhanahu wa taala, datang para malaikat. Apa yang kemudian dilakukan oleh para malaikat itu? Mereka mengatakan, memberikan kabar gembira, mereka menghibur. Jangan kamu takut tentang nasibmu nanti di akhirat. Jangan bersedih dengan orang-orang yang engkau akan tinggalkan. Mereka adalah urusanku. Kamu gak usah takut dan gak usah bersedih. Di akhirat Allah sudah siapkan surga buatmu. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini pentingnya istiqomah, pentingnya menjaga ibadah yang telah kita lakukan selama 1 bulan. Kalau kita rajin sholat fardu, pertahankan sholat ini. Sampai kapan? Sampai kita sedang mengalami sakaratul maut. Kita rajin sholat sunnah, pertahankan sholat sunnah itu, karena sholat sunnah itu akan menjadi penyempurna dari kekurangan-kekurangan sholat fardu kita. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berpuasa 1 bulan penuh, pertahankan puasa itu dengan puasa-puasa sunnah. Karena puasa-puasa sunnah yang kita lakukan itu akan menjadi penyempurna dari kekurangan puasa wajib kita. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh, thumma atba'ahu, kemudian diikuti, thumma atba'ahu, kemudian diikuti, sittan min Syawal, 6 hari berpuasa di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka dia telah mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak pertanyaan di antara kita. Apakah berpuasa 6 hari itu kita mendapatkan pahala seperti mengerjakan puasa selama 1 tahun? Ternyata tidak. Penafsiran kita yang selama ini kita tafsiri adalah, kalau kita berpuasa 6 hari, kita mendapatkan pahala seperti kita berpuasa 1 tahun. Ternyata para ulama memberikan penjelasan yang sangat gamblang tentang keutamaan puasa Syawal ini adalah sebagai penyempurna dari puasa Ramadan kita. Kalau kita mau hitung jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berpuasa selama 1 bulan penuh, hitunglah 30 hari. Kemudian kita kalikan 10, karena setiap kebaikan itu bernilai 10 kebaikan, maka jumlahnya 300 hari. Dan 300 hari itu sama dengan 10 bulan. Kemudian diikuti dengan puasa 6 hari. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan tsumma atba'ahu. Kemudian, bukan menggunakan wa atba'ahu, bukan menggunakan huruf waw, tapi menggunakan tsumma yang artinya
ada kesempatan buat kita untuk memilih apakah selesai puasa Ramadan pada tanggal 2 Syawal kita langsung berpuasa selama 6 hari, atau selama bulan Syawal kita berpuasa 6 hari. La muttasilah, tidak berurutan, atau berurutan selama 6 hari. Yang afdal jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengambil dari pendapat Imam Asy-Syafi'i, dari kalangan ulama Asy-Syafi'i, bahwa berpuasa Syawal itu afdalnya adalah muttasil, 6 hari berturut-turut saat tanggal 2 Syawal. 6 hari berturut-turut di saat dimulainya di tanggal 2 Syawal. Itu yang afdal menurut pendapat dari ulama Imam Asy-Syafi'i. Apakah kemudian tidak boleh melakukan puasa Syawal jika hari Senin, Kamis, atau terpisah? Para ulama membolehkan. Hanya kalau ditanya afdaliyahnya, maka lebih afdal berpuasa secara berurutan selama 6 hari. Itulah yang kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berpuasa 6 hari, maka hitungannya sama dengan kita berpuasa 2 bulan. Yang kemudian 2 bulan itulah pahala yang akan menyempurnakan menjadi 1 tahun penuh sebagai penyempurna dari puasa Ramadan kita. Jadi kalimat karena kasyamid dahar itu, orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal seperti mengerjakan puasa, atau dia mendapatkan pahala seperti berpuasa selama 1 tahun, itu adalah sebagai penyempurna dari 10 bulan di saat kita mendapatkan pahala saat kita sedang berpuasa bulan Ramadan. Yang kemudian disempurnakan dengan 6 hari yang hitungannya seperti 2 bulan, jadi penyempurna menjadi 12 bulan. Karena kasyamid dahar itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan pahala utuh selama 1 tahun jika kita berpuasa 1 bulan penuh, kemudian kita ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi catatan poin penting buat kita di saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Barang siapa yang nanti datang, barang siapa yang nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dia membawa 1 kebaikan atau mengerjakan 1 kebaikan, maka setiap 1 kebaikan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan bernilai minimal falahu asyru amsalih. Minimal hitungannya di hadapan Allah 10 kebaikan. Maka sebagai penutup di khutbah ini jemaah yang dirahmati Allah, kabar gembira buat kita yang tidak pernah bosan melakukan kebaikan-kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, nanti bisa dibuka di dalam surah An-Nisa, surat yang keempat, pada ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yudlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah la yudlimu, tidak akan pernah menzalimi kita sebagai hamba. Kalau ada di antara kita yang melakukan wa in taku hasanatan, jika ada di antara kita yang melakukan kebaikan sekecil biji zarrah, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu, yudha'ifha, Allah akan lipat gandakan. Tidak disebutkan jumlah kelipatannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai
motivasi buat kita agar kita terus melakukan ibadah sekecil apapun ibadah yang kita lakukan itu akan bernilai berlipat-lipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasa jemaah yang dirahmati Allah, di akhir ayat ini Allah menutup dengan kalimat wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Semua kebaikan yang kecil-kecil yang kita lakukan di dunia ini nanti akan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang sangat agung. Bukan pahala yang sangat besar, tapi pahala yang sangat agung. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan wa yu'ti min ladunhu ajran katsira. Nanti akan datang dari sisi Allah pahala yang sangat banyak. Karena sesuatu yang banyak jemaah yang dirahmati Allah belum tentu berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat Allah menggunakan kalimat azim yang merupakan sifat dari Allah yang maha agung, maka kalimat azim itu tidak akan bisa dikalahkan dengan jumlah yang banyak. Oleh karenanya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan istiqomah, kita lakukan dengan terus-menerus sampai nanti kita mengalami sakaratul maut dan sampai kita meninggal dunia. Yang mudah-mudahan dengan keistiqomahan itu Allah tetapkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan Allah masukkan kita dan keluarga kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa ajil wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirin, azratul mu'minun rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ayat qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup di khutbah kedua ini, saya menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan yang kecil yang sering kita abaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'malu ila Allah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya Allah sangat cinta dan sangat menyukai amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun amalan itu kita anggap kecil. Yang Allah inginkan dari kita adalah kebaikan itu tidak terputus. Ibadah yang kita lakukan itu tidak suka-suka kita. Kadang kita sholat zuhur, asarnya tidak, sholat asar maghribnya tidak, maghrib sholat isyaknya tidak, isyak sholat subuhnya tidak. Bukan itu yang Allah inginkan. Tapi ada sikap kontinu yang terus-menerus kita jaga. Karena jika Allah jemaah yang dirahmati Allah, tidak ada satupun di antara kita yang tahu apakah kita meninggal dunia saat iman kita sedang naik, atau Allah panggil kita di saat kita sedang meninggalkan sholat, di saat kita sedang mengabaikan kebaikan-kebaikan itu.
Tentu harapan besar kita adalah mudah-mudahan di saat nanti Allah panggil kita, kita sedang sholat. Mudah-mudahan di saat nanti Allah panggil kita sedang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan di saat nanti Allah memanggil kita sedang melakukan kebaikan-kebaikan dan kita sedang berkumpul dengan orang-orang yang baik sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'ayban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la du'a illa istajabta ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la